kami, mulut kami Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk makan kebenaran firman Tuhan. Kami akan makan sebanyak mungkin Tuhan. Roh Kudus akan memakai hamba-Mu. Roh Kudus telah menaruh firman Tuhan itu. Berita kerajaan Allah itu ada di mulut hamba-Mu, ada di hatinya, ada di pikirannya. Sedang Engkau taruh firman Kristus dalam hidup hamba-Mu. Di dalam nama Yesus dan jemaat-Mu diberkati Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Kami dipersiapkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi umat Allah yang dewasa. Semakin hari kami semakin dewasa di dalam Kristus. Bahkan kami akan jadi sama seperti Kristus. Karena firman Kristus itu ada di dalam hidup kami. Firman Kristus itu Tuhan, kami akan makan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan bersama saya, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Haleluya. Haleluya. Pada kesempatan ini saya menyapa saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam pertemuan kita hari ini adalah acara untuk kita bersama-sama makan firman, dan saya percaya saudara-saudara sudah siap hati untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya ingin sama-sama kita membuka dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ibrani pasal 12, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Ibrani 12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin bersama-sama kita renungkan kembali ayat-ayat ini, bahwa kita sedang ada dalam sebuah perlombaan iman. Katakan bersama saya, perlombaan iman. Perlombaan iman. Perlombaan iman ini adalah perlombaan di mana kita sama-sama sudah ada di garis start dan sedang berlari. Sejak kita bertobat, sejak kita percaya Yesus, kita sementara berlari. Nah, ini adalah perlombaan, jadi kita berusaha yang paling cepat, paling duluan tiba, ya, paling kencang berlari. Ini beda dengan pertandingan, karena kita saling ada punya lawan. Jadi kita tidak punya lawan, tapi kita perlawanan dengan waktu, perlawanan dengan kecepatan, perlawanan dengan gangguan yang ada dalam perlombaan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin saudara-saudara melihat bahwa adalah bukan kehendak Tuhan kalau kita berhenti berlomba. Bukan kehendak Tuhan kalau kita berhenti berlomba. Nah, perlombaan itu dapat disebabkan, berhenti dapat disebabkan oleh banyak hal. Tetapi saya ingin berbagi dengan saudara ayat yang kita sudah baca tadi. Ayat 1 mengatakan, dibaca kembali
Dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat 1. ya, Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. kita sedang berlomba, dan perlombaan ini adalah perlombaan iman, ya, perlombaan iman, dan sifatnya wajib. Sifatnya wajib artinya bahwa kalau saudara tidak ingin berlomba, berarti saudara tidak ada dalam rencana Allah untuk bisa ke sorga. Karena semua orang percaya, semua orang yang sudah terima Yesus otomatis ada dalam perlombaan ini. Ada di lintasan masing-masing untuk kita berlomba menuju kepada sasaran kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian, saya ingin membagikan satu pemikiran supaya saudara-saudara barangkali boleh terbuka wawasan bahwa sejak kita percaya pada Yesus, kita tidak hanya ditentukan untuk masuk sorga saja, ya. Kita tidak hanya ditentukan untuk masuk sorga. Ini yang dikenal dengan Injil keselamatan, berita yang disampaikan pada orang yang belum kenal Yesus supaya terima Yesus, kemudian bisa masuk sorga. Itu namanya Injil keselamatan. Tetapi kita tidak hanya untuk masuk sorga saja, tetapi Tuhan menetapkan kita bahwa di dunia ini atau di mana kita hidup sekarang, kita hidup lebih dari orang-orang yang menang. Kita hidup menjadi orang-orang yang tidak sekedar hidup, tetapi kita hidup dengan satu keunggulan, ya, keunggulan yang di Alkitab sudah sampaikan ada sekian banyak keunggulan. Hidup yang tidak sekedar hidup, hidup yang benar-benar hidup seperti hidupnya Allah, tanpa tekanan, maksud saya tanpa stres, ditekan tetapi tidak stres, tanpa khawatir, tanpa cemas, tanpa galau, hidup yang berkemenangan, hidup yang bisa saudara-saudara bukan hanya survive, bukan hanya bertahan, tetapi bisa menerobos, hidup yang di atas rata-rata. Nah, ini tidak dapat kita lakukan tentunya dengan kita berpangku tangan. Kita tidak dapat melakukan dengan cepat menyerah. Kita tidak dapat melakukan dengan mental kanak-kanak. Kita tidak dapat berlomba dengan mental seorang yang kecil hati. Nah, dalam perlombaan ini, saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, kita semua sedang berlomba pada satu arena perlombaan dan kita semua sedang berlari. Nah, dalam perlombaan ini saudara disebutkan di ayat 1, kita mempunyai banyak saksi. Banyak saksi artinya banyak mata yang melihat kita, ya, banyak mata, diam-diam, saudara, diam-diam orang-orang di luar sana itu menonton kita atau melihat kita. Apakah nanti kita akan tiba di ujung perjalanan dengan baik, atau kita akan gugur, atau kita akan jatuh di tengah perjalanan ini. Ada dua kelompok orang di luar sana, yaitu orang-orang yang menginginkan kita sukses dalam iman, tapi juga ada orang-orang yang senang kalau kita gagal. Jadi ini adalah satu fakta yang tidak bisa kita hindari. Kita mempunyai banyak saksi. Banyaknya mereka bagaikan awan yang mengelilingi kita. Awan yang mengelilingi kita, mereka seperti penonton, dan mereka biasanya seperti penonton, mereka hanya lebih banyak mengkritisi kita, mereka hanya lebih banyak menilai kita, tetapi tidak dapat menolong kita. Perhatikan baik-baik, orang yang mengkritisi kita dan tidak bermaksud menolong, itu adalah penonton, ya. Orang yang membuat atau menyampaikan satu kritik buat saudara punya hidup, saudara punya pelayanan, kemudian mereka tidak punya beban untuk menolong, memperbaiki, maka mereka hanyalah penonton-penonton seperti awan yang ada di sekeliling kita. Tapi jangan lupa juga, saudara-saudara, bahwa di balik atau di samping orang-orang yang menonton itu, ada yang hanya jadi penilai atau pemberi komentar,
kita memiliki penonton yang juga harus kita buka mata, wawasan saudara harus buka, bahwa ada Allah Bapa melihat kita. Dalam perlombaan ini ada Allah Bapa yang sedang melihat kita. Dan dalam perlombaan ini ada Tuhan Yesus Kristus di garis finish, sedang melihat dan menanti kita, dan dia sedang bahkan berdoa syafaat untuk saudara dan saya. Kemudian jangan lupa, dalam perlombaan iman ini ada Roh Kudus yang ada dalam kita. Dalam kita, dari dalam dia bekerja. Dia menghibur kita, dia menolong kita, dia memberi arahan, dia memberi kita kebenaran, dia memberi kita hikmat, dia memberi kita kekuatan, dia memberi kita kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Roh Kudus ini, saudara-saudara, di dalam kita. Jadi Allah Tritunggal dalam perlombaan iman kita, Allah Tritunggal adalah Bapa, Anak, dan Roh. Ketiganya concern dengan kita. Mereka serius memperhatikan kita. Kemudian ada malaikat sorga. Ada malaikat yang saudara-saudara kadang bisa terlihat, kadang tidak bisa dilihat, dan lebih banyak tidak terlihat. Ini malaikat diutus oleh Bapa di sorga untuk melakukan pengawalan. Ini yang berlaku secara fisik. Sehingga ada peristiwa-peristiwa tertentu, kita atau orang-orang Kristen, orang-orang yang sungguh cinta Tuhan, bisa saja mungkin ada kecelakaan kendaraan, tapi tidak ada luka sedikit pun di tubuh kita. Sementara orang lain mungkin meninggal, oleh karena ada perlindungan malaikat. Kemudian dalam perlombaan iman ini, kita memiliki yang namanya hati nurani yang telah dibersihkan, ya. Hati nurani yang telah dibersihkan oleh Tuhan. Jadi sudah berapa, ya? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kemudian ada malaikat, ada hati nurani, ya, ada hati nurani. Kemudian yang keenam, itu ada orang tua rohani, atau saudara punya gembala, orang tua rohani. Jangan abaikan ini, ya. Orang tua rohani, walaupun mereka tidak sempurna seperti yang kita harapkan, tapi mereka yang mengcover kita lewat doa mereka. Kehadiran mereka adalah bahan pertimbangan dari Tuhan. Allah menilai jemaat-jemaat yang komitmen, jemaat-jemaat yang terhubung dengan Bapa di sorga melalui gembala atau orang tua rohani. Mereka mendapatkan covering perlindungan secara khusus dari gembala. Dan yang terakhir adalah saudara-saudara seiman, teman-teman sedesani yang akurat, teman-teman yang sungguh-sungguh betul-betul bukan penonton, tapi penopang dalam perlombaan iman kita. Saudara-saudara, meski banyak penonton menginginkan, dalam tanda petik, menginginkan kegagalan kita, kejatuhan kita, tapi paling tidak saya sudah sebutkan tadi, ada 7 pihak, ada 7 pribadi, ya, yang saya sudah sebutkan. Allah Bapa menghendaki kita menemui rancangan damai sejahtera. Allah Bapa menghendaki kita tiba di ujung perlombaan ini dengan kemenangan gilang gemilang. Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi saudara yang sulung dari kita yang memiliki benih Kristus. Kita juga adalah anak Allah. Yesus anak Allah, ya, kita anak Allah. Yesus anak Allah yang sulung, kitalah saudara-saudara dari Yesus sebagai anak Allah. Yang ketiga, Roh Kudus ada dalam kita. Kemudian Roh Kudus dalam kita bersama malaikat ada mengawal kita, menatang kita. Kemudian ada hati nurani kita yang terus-menerus dibersihkan. Kemudian itu akan membawa kita, menuntun kita untuk berlomba dengan baik. Dan saya sudah sebutkan tadi, ada orang tua rohani atau gembala yang akan menjadi navigator dalam membimbing kita, memberi makan makanan rohani agar kita berlomba tetap strong dan akurat. Dan yang terakhir ada saudara-saudara sedesani, saudara-saudara yang seiman, saudara-saudara yang satu visi, yang satu tujuan, yang pastinya mereka akan mendorong, menguatkan kita. Jadi intinya pada hari ini, saya ingin saudara-saudara di posisi manapun engkau, di masalah rumah tangga, di masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah pribadi, apapun yang engkau sedang alami, engkau mengalami tekanan, engkau mengalami hinaan, engkau mengalami pengabaian, bahkan engkau mungkin dianiaya oleh karena imanmu,
engkau dihina, engkau dicemooh, engkau mungkin dikatakan orang sok pendeta, engkau sok rohani. Nah, saudara, keadaan ini membuat beberapa orang yang sedang berlari kencang. Saya sarankan saudara-saudara, berlarilah sekencang-kencang mungkin. Karena berlari dengan orang berlari saja kita bisa ketinggalan. Berlari dengan orang berlari saja kita bisa ketinggalan. Apalagi kita memperlambat, kita berjalan dengan orang berlari. Ulangi, kalau kita berlari dengan orang berlari saja, sama-sama berlari kita bisa ketinggalan. Apalagi kita berjalan dengan orang berlari. Atau apalagi kita jalan di tempat dengan orang yang sedang berlari. Atau apalagi kita balik kanan dan kita lari ke belakang. Kita sudah pasti sangat bertolak belakang posisi dengan orang yang terus berlari. Memang dalam perlombaan iman ini tidak dijamin, tidak diberitahu bahwa kita akan selalu strong. Kita akan selalu tidak akan pernah menemui kendala. Tapi yang pasti adalah ayat ini bilang kita berlomba, ayat 1, kita berlomba dengan tekun, ya. Berlomba dengan tekun. Tekun ini artinya kalau kita salah, perbaiki. Kita gagal, bangkit lagi. Kalau kita keliru, salah jalan, balik lagi. Kita kemudian kekurangan semangat, bersemangat lagi. Saudara-saudara, ada banyak orang akan binasa bukan karena orang di luar, tetapi karena kehilangan semangat dari dalam. Kehilangan semangat dari dalam. Banyak orang gagal di perlombaan bukan karena kesalahan orang lain, tetapi kesalahan sikap pribadi. Nah, saya ingin saudara-saudara perhatikan baik-baik. Di Alkitab ada banyak orang yang saudara-saudara tahu, di Alkitab ada banyak nama yang sama, tetapi hasil perlombaan akhirnya berbeda, ya. Saya ingin saudara lihat, ada Adam yang pertama, ada Adam yang kedua, ya. Adam yang pertama itu gagal, tapi Adam yang kedua yaitu Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus, dia adalah pemenang. Jadi saudara-saudara, saya melihat juga di Alkitab ada Saul atau Saulus yang di Alkitab. Yang pertama, Saul adalah seorang raja, dan yang kedua, Saul yaitu seorang rasul. Jadi saya melihat Saul yang pertama gagal, tapi Saul yang kedua dia berlari begitu rupa. Walaupun masa lalunya dia seorang pembunuh umat Kristen, tapi kemudian setelah dia bertemu Yesus di Damsyik, dia berlari begitu rupa. Bahkan dia lari lebih cepat daripada yang lain, sehingga bahkan ia dapat menulis sampai 13 surat, 13 kitab di Perjanjian Baru. Saudara juga menemukan ada Simon Petrus. Ya, dia pernah salah, pernah gagal, pernah menyangkal. Tapi ada juga Simon yang lain, yaitu Simon si penyama kulit di Kisah Para Rasul. Ada banyak Simon di Alkitab, tapi Simon Petrus, dia terus bergerak, berlari, sampai dia menjadi seorang Petrus yang benar-benar jadi pemenang dalam perlombaan iman. Tapi ada Simon penyama kulit, saudara tahu bahwa dia gagal, walaupun dia penuh roh, walaupun dia begitu mengalami kebangunan rohani di Samaria. Tapi Simon ini kemudian hatinya menjadi keras. Karena dalam perlombaan ini, saudara-saudara, tidak terlalu penting apa yang orang lihat dari luar, tetapi apa yang paling penting adalah apa yang kita bangun di dalam kita. Ya, pencapaian pelayanan, prestasi pelayanan besar, hebat, terkenal, populer, itu tidak akan dapat bertahan lama kalau bangunan hidup rohani kita keropos, rapuh. Maka saudara-saudara perhatikan, sekarang kalau dalam perlombaan ini kita hanya pengen orang lihat bahwa kita sedang dipakai Tuhan, itu bukan jaminan. Kita sedang dilihat oleh orang, sedang diberkati secara materi, itu bukan jaminan. Tetapi bagaimana kita bisa berlari dengan tekun, dan waktu kita gagal, kita bangkit lagi, kita gagal, kita berusaha lagi, kita coba lagi. Saudara-saudara, saya ulangi lagi, penyebab terbesar dari kesalahan adalah pilihan diri sendiri, pilihan pribadi. Apa yang Allah rancang di kekekalan, apa yang Allah telah atur, Allah telah tetapkan sebagai destinasi dari hidup kita, tujuan akhir dari hidup saudara dan saya.
Allah telah rampungkan dari sejak kekekalan. Ia telah atur begitu rupa. Dan tidak pernah ada rancangan Allah mengenai kita adalah rancangan kecelakaan. Tidak pernah ada di benak Allah untuk merancang kita menjadi orang yang gagal. Kegagalan adalah pilihan kita. Saudara, kegagalan adalah pilihan kita. Kita menjadi lemah itu karena pilihan kita. Kita menjadi galau itu karena pilihan kita. Bukan Allah yang membuat saudara galau. Bukan Allah yang membuat saudara lemah. Bukan Bapa di sorga yang membuat saudara kebingungan. Kita punya pilihan. Jadi saya ulangi bahwa rancangan Allah yang sudah selesai, sudah rampung di kekekalan itu ketika dibawa ke ruang dan waktu, ke dalam ruang dan waktu, di situ jadi berubah menjadi sebuah kegagalan ketika kita mengambil keputusan, ketika kita memilih, ya, ketika Esau dan Yakub. Esau memilih untuk memandang rendah hak kesulungan. Yakub memilih untuk menghormati, mengejar hak kesulungan. Itu membuat destiny dari dua anak kembar ini menjadi berbalik. Harusnya yang sulung, tetapi pada kenyataannya tidak terjadi seperti itu. Karena perlombaan iman yang sedang kita jalani ini menang atau kalah bergantung kepada sikap apa yang kita pilih hari-hari ini. Saudara, di masa sukar sekarang ini, ada banyak orang mengikuti niat hatinya. Ada yang mengikuti kecenderungan hatinya. Saya pesan buat jemaat, jangan ikuti kecenderungan hatimu yang galau, kecewa, ikut dan berpusat pada dirimu. Tapi hiduplah seperti firman Tuhan bilang, sekarang aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam iman oleh Yesus Kristus. Jadi kita tidak lagi hidup menurut agenda kita. Agar perlombaan ini kita bisa tiba di ujung perjalanan. Kita bisa tiba di finish, di garis finish. Halo jemaat sekalian, saya tiba di garis finish. Tulis, ketik saya tiba di garis finish. Saya sampai di garis finish. Ini terletak pada pilihan-pilihan kita. Pilihan itu seperti apa, ya? Pilihan yang kita miliki, yang kita bisa ambil seperti apa? Itu ada pada ayat 1. Coba baca kembali Ibu Gembala. Saudara-saudara lihat ada pilihan-pilihan di situ. Ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, Ya. bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam rangka supaya kita bisa tiba di ujung perjalanan dengan baik. Saya bilang tadi, kita bukan hanya bisa masuk surga saja, tapi juga Tuhan janjikan kita hidup berkemenangan selama masih ada di bumi sebelum kita mati. Bagaimana kita hidup dengan kualitas hidup seperti hidupnya Allah, yang walau ada angin ribut kita tidak galau, walaupun ada masalah kita tidak kehilangan keseimbangan, walaupun ada tantangan kita tidak kecewa. Tetapi saudara-saudara, rancangan Tuhan mengenai perjalanan hidup kita dalam perlombaan ini perlu kita ambil pilihan-pilihan. Sikap ini atau pilihan ini itu tergantung kita. Hidup kita tergantung pilihan kita. Karena rancangan Allah sudah selesai. Rancangan apa itu? Rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Ketika dalam ruang dan waktu dia menjadi seperti yang Allah rancangkan atau tidak, itu bergantung pada pilihan-pilihan kita sekarang, ya. Hidup saya bergantung pada pilihan. Ketik di sana, kalau saudara ikuti saya, hidup saya bergantung pada pilihan-pilihan saya. Jadi Allah tidak dapat disalahkan kalau ada orang gagal. Allah tidak dapat dituduh pilih kasih ketika salah seorang dari antara kita kehilangan berkat. Allah tidak dapat dijadikan sebagai penyebab dari bangkrutnya usaha kita kalau kita memilihnya salah. Allah tidak dapat dituduh sebagai Allah yang memberkati yang lain dan melupakan yang lain. Tapi Allah kita sudah rancang semuanya, bahwa kita sudah ditetapkan destiny kita, destinasi kita atau nasib kita, bahwa kita ada dalam rancangan yang terbaik di tangan Allah. Tetapi jadi tidaknya apa yang Allah rancangkan dalam perlombaan ini bergantung pada pilihan saudara.
bergantung pada pilihan kita. Ayat tadi sudah baca, kita jelas sekali ya, bahwa ayat itu Ibu Gembala sudah baca. Marilah kita menanggalkan apa? Menanggalkan apa di situ? Coba lihat, menanggalkan beban dan dosa. ada beban dan dosa. Menanggalkan beban dan dosa. Kalau saudara lihat, orang-orang ternyata dalam perlombaan iman, kalau saudara lihat ini beban dan dosa adalah beban yang saya lihat yang masih dipikul, masih dibawa-bawa, masih digendong-gendong, tapi kita berharap untuk menang. Saudara, ayat ini jelas, kalau saudara dan saya mau menang, mau sampai pada hidup yang berkemenangan di bumi dan juga masuk surga, maka ayat ini bilang pilihan ada di tangan kita. Pilihan apa itu Pak Gembala? Pilihan apa itu? Saya sebagai orang tua rohani mengatakan, pilihan itu adalah kita yang harus menanggalkan, kita yang harus melucuti, kita yang harus melepaskan, bukan Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Apa yang namanya beban dan dosa bukan Tuhan yang melepaskan, karena itu kita yang pilih. Kita terus bawa, kita terus gendong, kita terus jadi bagian dari hidup kita. Para pelari atletik 100 meter, lari ya, para sprinter yang lari 100 meter itu akan menggunakan kaos, akan menggunakan sepatu yang kualitasnya bagus tetapi beratnya seminim mungkin, seringan mungkin, supaya tidak ada beban selama berlari. Karena beban ini beban mengurangi kecepatan, beban menguras tenaga, beban menguras waktu, beban menguras semua kemampuan kita, sehingga kita tidak bisa berlari secara efektif. Tanggalkan, saudara, tanggalkan. Termasuk saudara-saudara kita, para hamba Tuhan, kita tanggalkan semua beban dan dosa. Dosa sudah jelas ya, semua dosa, iri hati, dengki, semua dosa sudah bisa daftarkan di Galatia pasal 5 ayat 19. Saudara-saudara, tanggalkan semua itu. Iri hati, dengki. Memang dosa-dosa besar mungkin orang tidak buang, tapi orang tidak menganggap bahwa iri hati itu dosa, perselisihan itu dosa, amarah itu dosa, dengki itu dosa, percideraan, yang suka membuat orang lain bertengkar, suka mengadu domba, suka menyebarkan gosip, suka fitnah. Orang menganggap dosa besar saja yang dosa. Dosa iri hati itu adalah beban yang membuat sesuatu yang membuat saudara tidak bisa berlari dengan efektif, tidak bisa efektif dalam melayani, tidak bisa efektif dalam menyembah dan membaca firman. Iri hati, amarah, dendam itu merupakan beban dosa. Tapi juga ada beban yang lain ya. Beban ini selain dosa, ada beban yang lain. Beban yang lain itu adalah mungkin bukan dosa, tapi itu hobi, ya, kebiasaan, hobi, ya, hobi, kebiasaan yang membuat ini seperti bagasi. Bagasi, saudara punya sepeda, misalnya analogi balap sepeda. Sepeda tetapi dimuati dengan kulkas ya. Saudara ada ikut lomba balap sepeda. Ya, ada jemaat-jemaat yang punya kebiasaan hobi naik sepeda. Nah, kalau saudara mau lari kencang, coba saudara muat di belakang kulkas 3 pintu. Saudara tahu bahwa beban itu akan membuat saudara tidak bisa berlari kencang. Jangankan berlari kencang, saudara maju saja susah sekali kalau ada muat kulkas 3 pintu. Jadi apa yang membuat perlombaan ini terhalang itu namanya beban. Apa yang membuat perlombaan ini kita tidak punya kekuatan untuk maju itu beban. Itu tanggalkan. Dan kalau kita tanggalkan itu, ya mungkin saudara-saudara tidak berbuat dosa besar, tapi saudara suka tersinggung. Itu beban dicopot, dilepaskan. Saudara mungkin tidak membuat dosa-dosa yang lain, tapi saudara sering negative thinking, dan itu menjadi beban. Dan ini merupakan bagasi di kendaraan atau di sepeda perlombaan saudara, akan membuat saudara kehilangan banyak waktu, kehilangan banyak energi, kehilangan banyak tenaga, kehilangan arah. Apalagi saudara-saudara yang namanya beban, orang-orang yang terlalu
sensitif dengan kata orang. Pada kenyataannya penonton-penonton itu ada di sana, itu kadang-kadang mereka ditempatkan di sana hanya untuk mencemooh para atlet yang lain agar atlet mereka menang. Hanya dipasang di situ untuk membuat spirit kita melemah. Kata-kata mereka setting hanya untuk membuat teman mereka bisa menang, tetapi juga kata-kata yang sama bisa melemahkan lawan daripada teman mereka. Nah, saudara-saudara, tanggalkan semua itu. Orang bisa melihat kita secara negatif, tapi kalau Tuhan kita lihat kita positif, maju saja. Orang bisa tidak senang dengan kita, tapi kalau Tuhan senang dengan kita, go saja. Orang bisa tidak simpati dengan kita, tapi kalau Tuhan simpati dengan saudara, mari terus berlomba berlari. Orang mungkin tidak dorong, tidak bantu kita, tapi kalau pintu sorga terbuka, Allah berkenan pada kita, mari kita berlomba. Memang tidak sesempurna yang kita bayangkan. Ada saja kerikil yang kita lewati, yang batu-batu kecil, batu besar biasanya tidak akan membuat kita tersandung. Tapi banyak orang tersandung dengan batu kecil. Karena batu besar kita sudah tahu, lihat, kelihatan di depan mata, kita menghindar. Tapi batu kecil kadang kita tidak lihat karena mata kita tidak pernah melihat batu di kaki kita. Jadi mari kita dalam perlombaan ini pilihan untuk membuat kita bisa efektif di bumi ini, hidup dalam kemenangan, dan juga bisa ke sorga, bisa memerintah di 1000 tahun damai. Sekarang tanggalkan beban. Halo, ketik di sana, tanggalkan beban. Kalau dosa semua orang mungkin sudah tanggalkan, tapi beban, kebiasaan buruk, kebiasaan yang hidupnya selfie, hidupnya berpusat pada diri sendiri, segala sesuatu dirinya, ya, yang ditampilkan adalah dirinya, yang dikedepankan adalah dirinya, maunya sendiri, kemauan orang lain selalu menjadi sesuatu yang menjadi pengganggu bagi dia. Jadi menjadi beban bagi seseorang mungkin adalah karena hidup berpusat pada diri sendiri, sehingga ketika ia berlari ia selalu tersandung, karena apa yang tidak sesuai dengan dia akan membuat dia kecewa, sehingga akhirnya waktu dia berlari banyak orang membuat cemoohan, akhirnya dia kecewa, banyak orang menghalangi dia, dia marah, dan kalau tidak ikuti apa yang dia inginkan, dia kecewa, dan akhirnya perlombaan ini terganggu. Jadi saudara-saudara, sekali lagi Allah telah menetapkan kita. Saya kasih contoh, Allah telah menetapkan kita untuk rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Di Alkitab, saudara, halo, di Alkitab ada, saya mungkin ngomong seperti ini. Tidak semua Yudas adalah Yudas. Tidak semua Yudas adalah Yudas. Kenapa? Di Alkitab ada 2 Yudas. Khususnya murid Tuhan Yesus ada 2. Yudas Iskariot dan Yudas Tadeus. Jadi tidak semua Yudas itu Yudas, ya. Tapi orang sekarang tidak ada lagi yang memberi nama anak mereka Yudas. Karena stigma orang terhadap Yudas adalah pengkhianat. Tetapi kalau saudara baca Alkitab, teliti bahwa murid Yesus ada 2 yang bernama Yudas. Tidak semua Yudas itu Yudas. Jadi saudara lihat ada Yudas Iskariot dalam perlombaan imannya, sebelum dia mati gantung diri dan jatuh dan perutnya terbelah, sebenarnya dia punya waktu untuk dia kembali berlomba. Dia kembali ke arena. Dia kembali untuk berlari bersama Tuhan. Tetapi Yudas Iskariot tidak mengambil itu. Saudara, seburuk apapun hari kemarin, kalau masih ada hari ini, saya percaya masih ada harapan untuk besok bersama Tuhan Yesus. Harapan hari depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Yesus masih ada. Seburuk apapun masa lalu, kalau hari ini kita masih hidup, ini adalah anugerah. Sekarang mari kita kembali ke lintasan. Kita masuk kembali ke lintasan perlombaan iman kita. Jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan gereja, jangan tinggalkan Yesus, jangan tinggalkan komitmenmu yang sudah kau bangun bertahun-tahun. Jangan hanya oleh karena batu-batu kecil, cemoohan, hinaan, sindiran. Saudara-saudara, optimislah. Kita tidak pengen ya untuk jadi arogan. Tetapi kan kita tidak hidup dari orang-orang yang mencemooh kita. Orang-orang yang menonton kita, orang-orang yang menilai kita, menjadi juri
atau menjadi wasit, atau menjadi penilai penghakim kita? Bukankah saudara selama hidup ini hidup karena Tuhan, bukan hidup karena mereka? Mengapa kita terpengaruh karena mereka? Mengapa kita jadi lemah karena kata-kata mereka? Mengapa kita harus berhenti berjuang hanya karena kata-kata pencemooh itu? Saya percaya saudara, di Alkitab ada 12 pengintai, ada 10 orang yang mencemooh rencana Allah. Ada 10 orang yang tidak mampu berlomba dengan baik. Tapi ada Yosua dan Kaleb. Situasi buruk, situasi sulit, mereka terus running, mereka terus berlari, mereka melakukan acceleration, mereka terus melakukan percepatan tanpa peduli pada 10 orang yang memiliki perspektif yang keliru. Dan perspektif 10 orang ini, kalau saudara baca di kitab Bilangan 12, 13, 14, akhirnya mereka dihukum oleh pikiran mereka sendiri. Mereka mati binasa oleh karena cara pandang mereka yang keliru. Cara pandang kita dalam berlari dalam perlombaan iman ini itu penting. Engkau dibuat kecewa oleh karena cara engkau melihat masalah. Engkau dibuat lemah, down, dan engkau dibuat menjadi ketakutan oleh karena perspektifmu tentang perlombaan ini. Engkau melihat dari sisimu. Tapi sekarang ubah, lihat dari sisi Yesus. Ayat 2 kita baca. Coba lihat ayat 2. Apa yang Allah, yang Tuhan Yesus sampaikan lewat ayat 2. Ayat yang kedua, Ya. marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Ya. yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, Haleluya. yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya. Kalau saudara dan saya mau berlari, jangan lihat yang lain. Lihat Yesus. Amin. Lihat Yesus. Saya berlari sambil lihat Yesus. Ketik saya berlari sambil lihat Yesus. Kalau saudara berlari sambil melihat tetangga, saudara akan kecewa. Saudara berlari sambil melihat istri atau suamimu, engkau akan kecewa. Tapi kalau saudara berlari sambil mata tertuju, mata, ayat ini bilang melakukan perlombaan dengan mata tertuju kepada Yesus. Saudara mau destinasi saudara sesuai dengan apa yang Allah rancangkan di kekekalan. Perlombaan ini engkau harus jalani, engkau harus berlari sambil mata tertuju kepada Yesus. Mata tertuju kepada Yesus. Jadi saudara boleh ketik, saya berlari sambil mata tertuju kepada Yesus. Saya berlomba sambil mata tertuju kepada Yesus. Sebab di luar Yesus kita akan kecewa. Di luar melihat Yesus kita akan down. Di luar melihat Yesus kita akan tersandung. Di luar melihat Yesus kita akan balik kanan. Tetapi kalau mata kita, mengapa kita melihat pada Yesus? Karena Dia yang memimpin kita dalam iman. Kita hidup oleh iman kepada Yesus, dan benih Kristus yang pemenang itu ada juga dalam kita, yaitu benih ilahi yang Allah taruh sejak kita lahir baru, waktu kita bertobat, waktu kita percaya ada benih itu, roh yang baru. Dan benih itu sama kualitasnya, DNA-nya sama. Artinya Yesus yang kita punya mata tertuju padanya pernah menang atau menang dalam percobaan atau pencobaan yang di padang gurun, kita juga akan menang. Yesus yang tidak takut dengan makan, minuman, kekurangan makanan atau minuman, kita juga akan mengalami itu. Jadi dalam perlombaan ini mari tujukan mata kita, arahkan mata kita, arahkan pandangan kita. Saudara-saudara, ya saya melihat bahwa kalau dalam hidup kita mata kita tidak tertuju pada Yesus, kita akan gagal di tengah jalan. Kalau kita hanya melihat orang kiri kanan. Saudara, saya saran jangan terlalu banyak dengar berita ini, berita itu. Sebab berita apabila datang padamu dan melemahkan imanmu, itu berarti bukan dari sorga. Berita dari sorga tidak mengabaikan fakta. Fakta tetap ada. Tapi kebenaran harus lebih besar, lebih kuat, lebih tinggi daripada fakta. Fakta bahwa engkau sakit. Tapi kebenaran mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Fakta menyatakan ada pandemi. Tapi kebenaran menyatakan orang benar tidak akan ditimpa oleh malapetaka. Fakta mengatakan bahwa engkau sedang kekurangan. Tetapi kebenaran mengatakan
Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan anaknya Yesus Kristus. Jadi waktu kita berlomba, mata kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Ingat, saudara, waktu di Alkitab sudah banyak contoh. Ada Saul, ada Saulus. Ada dua orang punya nama Saul, tapi yang satu gagal, yang satu sampai di tujuan. Ada dua orang bernama Yudas, satu gagal, satu tetap sampai di tujuan. Ada dua orang yang bernama Simon, satu Simon penyama kulit yang gagal, tapi Simon Petrus, dia terus berlari. Ada Yesus, ada dua nama Yesus di Alkitab. Ada Yesus anak Allah, Sang Mesias, tapi ada Yesus Barabas. Yesus Barabas yang dilepaskan pada hari Paskah waktu Yesus disalibkan oleh Pontius Pilatus. Yesus juga namanya. Dan ada dua nama, kalau tidak salah ada dua nama Henok di Alkitab, keturunan Kain dan keturunan dari Set. Henok yang satu gagal, Henok yang satu, yang lain itu 300 tahun bergaul dengan Allah sampai ia diangkat hidup-hidup sampai di Firdaus sekarang. Saya percaya perlombaan ini ada Yesus yang sedang ada di ujung dari garis finish. Dia telah menjadi pola bagi kita. Pola artinya patron, pattern. Dia pola, patron, dia pattern. Apa yang telah ia lakukan, lakukan seperti dia. Maka dengan mengabaikan kehinaan, inilah patronnya. Ia mengabaikan kehinaan, dia terus memikul salib. Yang akhirnya sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan itu adalah suatu tempat kehormatan. Walaupun Yesus dan Bapa sama, setara, satu seesensi, mereka sama, tetapi duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah suatu ungkapan kehormatan bagi seorang yang telah berlomba dengan benar, berlomba dengan baik, berlomba dengan tekun, berlomba dengan mengabaikan kehinaan. Halo, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya tutup dengan kalimat-kalimat terakhir ini. Ini akan saya kirimkan untuk jemaat-jemaat dan saudara yang pengen, saya bisa kirim di WA, sudah boleh berikan nomor WA saudara, saya kirim. Kerugian besar ketika kita berhenti berlari dalam perlombaan iman. Yang pertama, ketika kita berhenti, orang yang selama ini kita anggap sangat lambat gerakannya, pasti akan melewati kita. Dua, ketika kita berhenti berlari, maka semua peluang untuk mencapai garis finish pupus sudah. Ketiga, ketika kita berhenti berlari, maka semua pengejek akan bertempik sorak, tetapi supporter bersedih karena kita berhenti. Empat, ketika kita berhenti berlari, semua harapan kita akan tetap menjadi harapan kosong. Lima, ketika kita berhenti, rasa bersalah, rasa gagal, rasa minder, dan rasa sayang diri yang buruk akan mengepung kita dan lebih menghancurkan kita. 6. Ketika kita berhenti berlari, kita akan dengan sendirinya keluar dari arena perlombaan iman, dari lintasan iman, kita akan hilang. 7. Ketika kita berhenti berlari, maka semua energi kita yang kita curahkan selama ini menjadi terbuang dengan sia-sia. Jangan pernah berhenti berjuang dalam iman. Keep strong and accurate. God bless you. Amin. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Jemaat, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya sangat yakin jemaat sudah puas ya diberi makan dengan makanan rohani, sehingga kita tambah hari tambah kuat, tambah strong ya, tambah akurat dengan Tuhan. Roh kita lebih lagi menyala-nyala atau bergelora. Ya, kita semakin hari semakin mencintai Tuhan Yesus. Semakin hari kita semakin jadi anak Allah yang dewasa. Kita mengerti apa yang Tuhan tidak suka dan kita mengerti apa yang Tuhan sangat suka. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa pada